Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kehidupan untuk menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, tiada kata yang lebih indah dan tepat kecuali kita lantunkan dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita, panutan kita, junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan hakikat ibadah puasa. Sudah kita ketahui bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasannya puasa adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar hingga waktu maghrib. Ibadah puasa disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa diwajibkan bagi umat Islam selama bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Ibadah puasa sejatinya bukan syariat baru. Ibadah puasa telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa mengandung banyak manfaat dan keutamaan bagi umat manusia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh karena itu, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan kepada umat terdahulu, tetapi juga kepada umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Ibadah puasa sendiri cukup unik. Ibadah puasa berbeda dari jenis ibadah lainnya. Pada ibadah puasa, umat Islam diperintahkan untuk menahan dan meninggalkan sesuatu atau disebut dengan takoli, bukan diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Karena sifatnya yang takoli,
ibadah puasa tidak terlihat secara kasat mata. Sifat takoli ini menempatkan ibadah puasa menjadi istimewa. Seperti dalam sebuah hadis yang dijelaskan, Mangsoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Imam Ghazali menjelaskan keistimewaan ibadah puasa dalam karyanya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyebut secara singkat dan tepat perilaku hakikat puasa sebagaimana menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya sebuah rahasia. Tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh makhluk, ibadah puasa hanya dilihat oleh Allah. Puasa adalah amal batin, murni kesabaran. Dari penjelasan ini, kita dapat mengerti bahwa keutamaan dan inti ibadah puasa adalah kesabaran dengan ganjaran tiada tara. Kita dapat mengerti mengapa hadis qudsi telah mengatakan ibadah puasa dipersembahkan untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa mengambil seperempat bagian dari keseluruhan iman, karena puasa itu setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan kesabaran mengambil setengah bagian dari keimanan. Adapun manfaat dari puasa adalah menurunkan keinginan-keinginan syahwat yang menjadi lahan subur setan. Dengan lapar dan haus puasa, lahan subur dan medan pacu setan menyempit dan terbatas. Ibadah puasa bermanfaat untuk menaklukkan setan, karena syahwat-syahwat itu merupakan jalan masuk setan. Sedangkan syahwat pada manusia itu menguat oleh sebab makan dan minum. Dari sini kemudian ibadah puasa menjadi pintu ibadah dan tameng atau perisai bagi mereka yang berpuasa. Ibadah puasa mempersempit ruang gerak setan di dalam tubuh orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, inas saintona la yajri min ibni adama majrol dami fadayyiku majarihu bil ju'. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Hadis muttafaqun alaih. Ketika puasa membatasi, mempersempit ruang gerak, dan menutup jalan bagi setan, maka orang yang berpuasa layak diistimewakan oleh Allah dengan ganjaran yang tak terduga, baik kuantitas maupun kualitas. Jamaah rahimakumullah.
Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa hakikat puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dari fajar hingga maghrib, melainkan juga menahan diri dari seluruh hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Untuk itu, dalam hal kesempatan ini saya sampaikan sedikit masalah kita berpuasa. Hendaklah kita pun juga harus mau mengerjakan aktivitas-aktivitas seperti aktivitas harian kita, mengajar kita lakukan. Aktivitas di dunia pertanian juga dilaksanakan. Aktivitas-aktivitas di semua lini pekerjaan, hendaklah ini dilaksanakan. Karena puasa itu sifatnya adalah tegak, yang mana di sini seseorang puasa jangan dijadikan alasan sebagai malas untuk beraktivitas. Demikian juga puasa itu adalah menyejukkan. Yang dimaksud menyejukkan bahwa ibadah puasa secara substantif bermakna bahwa orang yang berpuasa adalah hamba yang selalu senang, sabar, kehadirannya menyejukkan, membuat nyaman dan tentram orang lain. Untuk itu, di kultum ini saya mengajak kepada diri saya dan kepada umat muslim. Marilah kita jadikan hamba-hamba kita ini sebagai orang yang puasa. Namun puasa yang bisa menyejukkan di mana kita berada. Jangan sampai diri kita menjadi orang-orang yang arogan ataupun emosional. Kesimpulan kultum bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus dari fajar hingga maghrib atau yang disebut dengan puasa lahiriah, melainkan juga menahan hati, lesan, dan seluruh anggota tubuh dan dari dosa dan kemaksiatan. Semoga dengan kultum yang sedikit ini memberi wawasan kepada seluruh pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.